Allah Subhanahu wa taala, maka dia jatuh ke dalam kekufuran. Orang yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun kufur. Ya, meskipun dia masih beribadah sama Allah. Dia mengaku bahwasanya saya adalah seorang muslim. Tetapi mereka yang mencela Rasulullah, dia terjatuh ke dalam kekufuran. Demikian pula sebagaimana datang dalilnya mereka yang mencela sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat dicintai oleh Rasulullah, dan kepada mereka lah Al-Qur'an turun, di waktu mereka masih hiduplah Al-Qur'an turun, dan mereka mengamalkan Al-Qur'an secara langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada sebagian orang yang mengaku muslim dan mencela mereka, maka mereka kufur. Ya, seperti orang Syiah misalnya. Orang Syiah bukan muslim. Ya, mereka yang mencela sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka kufur. Baik. Kemudian yang selanjutnya, mereka yang mencela syariat Allah Subhanahu wa taala. Mencela Al-Qur'an, kufur. Ya, orang yang mencela Al-Qur'an itu kufur. Baik. Demikian pula orang yang mencela syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya. Mencela amalan-amalan ibadah tertentu misalnya, ya, mencela orang yang memanjangkan jenggot misalnya, kufur. Karena itu adalah satu hal yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mencelanya, berarti apa? Dia mengatakan Allah salah di dalam menetapkan syariat tersebut. Alhamdulillah. Berani kita mau ngomong apa kita nanti sama Allah. Ketika Allah temukan kita berani menyalahkan syariatnya. Ya. Berbahaya. Jangan sampai mencela syariat. Ya. Ketika ada satu syariat Islam yang mungkin kita belum mampu untuk melaksanakannya, jangan cela. Ya. Jangan rendahkan, jangan hinakan, karena akan terjatuh ke dalam kekufuran. Tapi seseorang akan terjatuh ke dalam kekufuran. Bersabarlah. Sudah berusaha untuk bisa melaksanakannya, mengamalkannya, jangan mencela. Demikian pula seorang mencela syariat Rasulullah SAW. Ajaran-ajaran Rasulullah ketika dicela maka dia akan kufur. Dan mereka yang mengatakan apa? Bahwasanya ada ajaran lain, ada syariat lain selain syariat Islam yang lebih baik daripada ajaran dan syariat Islam. Itu pun kufur. Dan ini terjadi pada orang-orang zaman sekarang. Oh, mungkin sering dengar, sering lihat di YouTube atau di mana berbicara subhanallah, ya, dengan mudahnya mereka mencela. Seperti ucapan-ucapan mungkin pernah dengar, itu kan zamannya Rasulullah, sekarang zamannya udah beda, udah gak cocok lagi mengamalkan. Alhamdulillah, ini bukan ucapan yang ringan, ya, ini bukan ucapan yang ringan. Mengatakan hal seperti ini, berarti kita katakan Rasulullah salah di dalam menerapkan syariat. Berarti kita mengatakan Allah salah di dalam menentukan ketentuan, itu tidak boleh. Ya, ini harus kita terapkan kepada anak-anak kita, kepada orang kita. Jangan berani-berani mencela syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Demikian pula ketika seorang lebih senang kepada ajaran-ajaran atau ucapan-ucapan motivator misalnya, mereka lebih meninggi-ninggikannya, ya, maka kekufuranlah yang akan mereka dapatkan. Ya, mereka akan terjatuh ke dalam kekufuran. Demikian pula, jangankan menganggap ada ajaran lain yang lebih baik daripada ajaran Islam. Menganggap ajaran Islam, ya, ada sama baiknya dengan ajaran yang lain, itu pun kufur. Ya. Karena apa? Karena dia telah menyatakan bahwasanya ada penentu syariat lain selain Allah Subhanahu wa taala yang sama baiknya dengan Allah Tabaraka wa taala. Ini satu perkara yang berbahaya. Ya, ini satu perkara yang berbahaya. Makanya bukan main-main, Pak, ketika syariat melarang, ketika para ulama melarang kita untuk mengucapkan selamat kepada selamat hari raya dari umat-umat yang lain, itu bukan main-main. Itu bukan perkara yang mudah-mudah, bukan perkara yang ringan. Baik, kita akan terjatuh ke dalam kekufuran. Berarti kita mengatakan apa sama baiknya hari raya mereka dengan hari raya kita? Alhamdulillah. Ya, jangan demikian. Dan hal ini bukan berarti apa? Yang pertama perlu kita camkan pula bahwasanya hak menentukan seorang kafir atau tidak itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita bagaimana? Kita katakan kekufuran yang mereka lakukan itulah kekufuran. Adapun manusianya, Allah alam, mungkin dia bisa bertobat kepada Allah di belakang kita. Ya. Mungkin dia bisa bertobat kepada Allah dan lain sebagainya. Maka kita tidak boleh mencap kesimpulan ini pasti masuk neraka nih misalnya. Belum tentu. Ya, selama mereka masih hidup, tidak boleh kita mengatakan demikian. Tidak boleh kita mengatakan demikian. Ya, tidak boleh dengan bermudah-mudah mencap kafir kepada orang. Tetapi kekufuran tetap harus kita ingkar. Ya, kita katakan itu kekufuran adalah kekufuran, satu hal yang sangat berbahaya. Kita peringatkan manusia dari yang namanya kekufuran. Ada masalah orangnya jadi kafir atau tidak, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau memang dia sudah mendeklarasikan diri sebagai seorang kafir misalnya. Ya, sudah jelas-jelas dia mendeklarasikan diri sebagai pengikut agama Syiah misalnya. Atau dia memang mencela secara terang-terangan terhadap agama Islam misalnya.
Maka itu sudah jelas kekufuran. Sudah jelas orangnya pelakunya kafir kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa kita jelaskan ini? Kekufuran adalah perkara yang tidak akan menyelamatkan seseorang dari azab neraka. Kenapa? Neraka ini Pak terdiri dari 7 pintu. Laha sab'atu abwab, likulli babin minhum juz'un maqsum. Neraka memiliki 7 pintu dan setiap pintu ini memiliki bagiannya masing-masing. Memiliki bagiannya masing-masing. Dan salah satu pintunya sebagian para ulama menyebutkan itu diciptakan atau disediakan, diperuntukkan untuk siapa? Untuk para ahli tauhid. Subhanallah. Untuk orang Islam yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang yang mengaku dirinya adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu pintu neraka. Jadi apa Pak? Kita belum tentu selamat. Kita ini sekarang sudah berislam, sudah mengucapkan syahadat, sehari-hari kita sholat, belum tentu selamat. Yang pasti diselamatkan dari neraka itu Rasulullah sudah jelaskan dan Rasulullah sudah tidak ada sekarang. Ketika Rasulullah masih ada, beliau menyampaikan fulan masuk surga, fulan selamat dari neraka dan lain sebagainya. Sekarang beliau sudah tidak ada. Jadi kita nggak bisa dengan pedenya kita pasti masuk surga. Bahkan ketika memegang teguh tauhid pun masih ada kemungkinan. Itu kapan? Ketika kita banyak maksiat, susah kita melakukan kebaikan, susah kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, masih senang kita sama maksiat-maksiat kepada Allah, berani kita, sudah tahu ini enggak boleh, ini harus tetap kita lakukan, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala murka sama kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua. Menjauhkan kita dari murka dan marahnya Allah Tabaraka wa taala. Ada salah satu pintu, hanya saja bedanya apa? Pintu ini masih akan terbuka. Pintu ini masih akan terbuka. Dalam artian apa? Ketika seorang muslim yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala urusannya sudah selesai di neraka, maka dengan keislamannya, dengan tauhidnya, dia terjamin dari kekalnya api neraka. Dia akan diselamatkan. Setelah selesai urusannya dia diambil, diselamatkan dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu barulah pintu neraka tertutup serapat-rapatnya. Yang mana ini tertutup bagi siapa? Bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang kufar yang tidak punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya kufur, syirik, yang mana pelakunya melakukan terjatuh dalam kekufuran, ini merupakan dosa yang paling besar. Pernah bertanya seseorang, Ustaz, kenapa kok syirik itu kezaliman yang paling besar? Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat Luqman, kata Luqman al-Hakim kepada anaknya berkata apa? Ya bunayya la tusyrik billah fa inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku, jangan kau melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya syirik itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Kata syirik adalah dosa yang lebih besar dari apa? Dari apapun. Dari seluruh dosa. Kata Allah, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan dosa selainnya masih ada kemungkinan Allah ampuni secara cuma-cuma. Kalau syirik tetap wajib dia harus bertobat sebelum dia meninggal. Kalau dia meninggal membawa kesyirikan maka sudah selesai. Gak ada lagi kebaikan sama diri. Mau dia sebagus apapun, mau dia sebaik apapun. Kalau dia sudah tercatat sebagai seorang kafir musyrik, sudah gak bisa apa-apa. Neraka sudah kekal di dalamnya. Oleh karena itu kita jangan terlalu silau lah, jangan terlalu terkagum-kagum kepada orang musyrik. Mereka melakukan dosa yang lebih besar daripada mencuri, dosa lebih besar daripada berzina, dosa lebih besar daripada minum alkohol, dosa lebih besar daripada membunuh dengan melakukan apa? Kesyirikan. Dan balasannya apa? Kekal di dalam neraka. Bapak, Ibu tahu siapa orang kafir paling baik? Siapa ya kira-kira yang bisa menjawab? Siapa? Paman Rasulullah SAW. Masya Allah. Abu Thalib, paman Rasulullah SAW. Lihat bagaimana kebaikannya. Mungkin kita akan bisa menyamainya. Tentu saja pasti karena Rasulullah sudah tidak ada. Beliau ketika hidupnya membela Rasulullah SAW habis-habisan. Rasulullah sampai menangis ketika melihat pamannya ini meninggal dalam kesyirikan. Ketika mau meninggal kata Rasulullah, "Ya ampun, la ilaha illallah, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, kalimat tuhajju laka biha indallah." Satu kalimat yang akan membuatku bisa memiliki hujah di hadapan Allah untuk dirimu, wahai paman. Tetapi apa kata Abu Thalib? Aku meninggal di atas agamanya Abdul Muttalib, ayahnya, kakek Rasulullah SAW. Itu apa? Di atas kesyirikan. Yang memilih untuk meninggal
di atas agama kesyirikan. Apa yang terjadi untuk beliau? Rasulullah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diizinkan untuk memohonkan ampun untuk beliau. Tidak diizinkan Rasulullah untuk mendoakan beliau. Ya. Rasulullah SAW hanya diberikan izin apa? Syafaat. Memberikan syafaat untuk Abu Thalib berupa apa? Untuk mendapatkan azab paling ringan di dalam neraka. Ya. Apa azab Abu Thalib? Dan ini adalah azab paling ringan dalam neraka. Beliau akan dipakaikan, Abu Thalib akan dipakaikan sendal yang panas, saking panasnya ya membuat otaknya mendidih. Nah, itu azab yang paling ringan di dalam neraka. Terjadi kenapa? Kalau seorang terjatuh ke dalam kekufuran kesyirikan itu makanya berbahaya sekali. Ya, oleh karena itu hendaknya kita berhati-hati dari salah satu sebab yang akan menjatuhkan seseorang ke dalam neraka, yaitu apa? Kekufuran kesyirikan. Baik. Demikian pula Nabi kita Muhammad SAW menegaskan, ya, dalam sebuah hadis kata beliau, "Fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah." Maka sesungguhnya Allah mengharamkan terhadap neraka untuk dimasukkan ke dalamnya orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah, dan dia menginginkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, maka itu berhati-hatilah dari yang namanya kesyirikan, kekufuran. Inilah sebab-sebab yang akan membuat kita terjatuh ke dalam azab yang mengerikan. Bagaimana azab neraka? Ya, yang tadi kita singgung sedikit. Itu baru bagaimana? Baru berdiamnya, kesehariannya, nafasnya merintih kesakitan. Yang menarik menghembuskan nafasnya merintih kesakitan. Minumannya bagaimana? Minum hancur wajahnya. Baik. Di dalam ayat yang lain disebutkan, "Kaman huwa khalidun finnar wa suqu ma'an hamima faqatta'a am'ahum." Ada mereka yang kekal di dalam neraka, mereka diberi minum dengan air yang panas mendidih. Ketika diminum, bagaimana yang terjadi? Faqatta'a am'ahum, usus-usus mereka terpotong-potong. Ya. Ketika meminum minuman tersebut, ini minuman. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat yang lainnya tentang makanan. Inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dha qussatin wa 'adaban alima. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku memiliki ankal, belenggu-belenggu, rantai-rantai untuk mengikat para penduduk neraka, wa jahima, dan neraka jahim yang sangat panas. Wa ta'aman dha qussatin wa 'adaban alima. Dan aku siapkan makanan dha qussah. Ya. Kalau Allah terjemahnya seperti apa? Kalau di Al-Quran sekarang, yang pasti di dalam tafsirnya dha qussah itu artinya adalah makanan yang membuat yang memakannya ini tersedak. Jadi si makanan ini gak bisa masuk, gak bisa keluar, menyangkut di kerongkongan, ya, menyangkut di kerongkongan para yang memakannya. Baik, bapak-bapak bayangkan, Allah alam, saya belum pernah lihat yang secara dohirnya langsung mendapatkan cerita banyak. Ada anak kecil tersedak dengan makanan seperti cilok, ya, makanan enak, ya deh ya, kalau cilok mah. Baik. Tapi tetap tersedak, nyangkut di tenggorokan, bagaimana? Hampir mati tuh. Baik, karena nggak bisa nafas, ya, membiru wajahnya. Baik. Ini yang menyedak, yang menyangkut di kerongkongan para penduduk neraka, yaitu apa? Ya, walaisa lahum ta'amun illa min dhari', dalam surat Al-Ghasyiyah. Tidaklah mereka mendapatkan makanan kecuali makanan yang terbuat dari apa? Duri. Ya, pohon berduri itu yang menyangkut di leher-leher, di tenggorokan mereka para penduduk neraka. Bayangkan, ditelan nggak bisa, dikeluarkan nggak bisa. Makanya nggak aneh kenapa mereka bernafas dengan apa? Merintih kesakitan, karena sakit betul. Sehari-harinya sakit, dikasih makan malah nyangkut di tenggorokannya. Ya, masuk nggak bisa, keluar nggak bisa. Nah, sebagian para ahli tafsir menyebutkan dzal qussah artinya adalah makanan yang bau, ya, makanan yang menjijikan. Nah, sehingga saking baunya ditelan sulit, dimuntahkan kembali pun nggak bisa. Ya. Jadi adab-adab di dalam neraka ada yang sifatnya itu menjijikan, ya, ada yang sifatnya itu subhanallah. Kalau diceritakan, dijelaskan detailnya mungkin muntah kita mendengar. Ya. Dan ini diberikan kepada siapa? Mereka para penduduk neraka. Baik. Demikian pula tentang makanan para penduduk neraka. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Tsumma innakum ayyuhad dhalun al-mukadzibun." Kemudian kalian, ayyuhad dhalun, wahai orang-orang yang sesat, al-mukadzibun, yang mendustakan. Hati-hati dari mendustakan. Kalimat mendustakan ini satu kalimat yang mengerikan. Ya, masuk ke dalamnya apa? Ketika seorang mendustakan agama Allah, menolak syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Atau seperti tadi mengatakan bahwasanya syariat ini kurang bagus, kurang tepat. Ya, ada syariat yang lebih naudzubillah. Hati-hati. Ya. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala?
Mainakum ayyuhalluna al-mukadzibun la'akiluna min syajarin min zaqqum. Niscaya kalian sungguh akan memakan dari satu pohon yang disebut dengan buah zaqqum. Ya. Di dalam ayat yang lainnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna syajarataz zaqqum ta'amun athim." Sungguh pohon zaqqum adalah makanan bagi mereka para pendosa. Kata Nabi alaihi wasallam, "Lau anna qatratan minaz zaqqum qutirat bidarid dunya la'afsadat 'ala ahli dunya ma'awishahu." Kalau seandainya ya buah zakum ini menetes ke dunia yang kita tinggali sekarang, itu akan hancur dunia. Tetesannya saja menetes ke dunia sekarang akan hancur dunia kita. Maka bagaimana kata Rasulullah dengan mereka yang akan menjadikan buah zakum ini sebagai makanannya, dijadikan makanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala lanjutkan dari tadi, fasyaribuna 'alaihi minal hamim. Selanjutnya mereka akan minum dari air yang sangat-sangat panas, mendidih, panas mendidih. Sudah tahu itu panas mendidih, sudah tahu ini minuman nggak mungkin ini diminum. Yang dijelaskan tadi apa? Di antara sifatnya minum hancur wajah, diminum terpotong-potong ususnya. Fasyaribuna syurbal him, tetapi Allah jadikan mereka meminumnya seperti hewan. Ya, minum dengan apa? Dengan lahap, terus-menerus minumnya. Allah paksa para penduduk neraka untuk minum, bayangkan azabnya sangat mengerikan. Ya. Inilah makanan-makanan mereka para penduduk neraka. Belum lagi ya dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ini dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-102 sampai 104. 103 dan 104 kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man khaffat mawazin." Ya, ada pun mereka orang-orang yang timbangan amal solehnya sedikit, ya, kalah sama timbangan amal buruknya oleh maksiatnya. Faulaikal ladzina khasiru anfusahum, maka mereka adalah orang-orang yang telah rugi. Apa yang mereka rugikan? Mereka kerugian dari dirinya sendiri. Mereka kerugian apa? Kerugian dirinya sendiri. Ya. Ini kalimat Allah Subhanahu wa taala, khasiru anfusahum. Mereka kerugian dirinya sendiri. Bagaimana kerugian mereka? Fi jahannam khalidun. Maka mereka akan kekal berada di dalam neraka. Talfahu wujuhahumun nar. Yang selanjutnya, ya, wajah mereka menjadi gosong, hangus. Kenapa? Karena tersentuh oleh api neraka. Wahum fiha kalihun, dan mereka berada dalam neraka dalam keadaan kalihun. Ya. Kalihun ini, kalimat ini kalau dibuka buku terjemahannya atau Al-Quran yang ada terjemahannya, ya, Al-Mu'minun ayat ke-104, bahwa mungkin akan mendapatkan terjemahannya wajah-wajah mereka cacat. Ya. Dengan kata wajah-wajah cacat. Kalau kita buka kitab tafsir, bagaimana tafsiran para ulama terhadap ayat ini? Ya, sangat mengerikan. Yang pertama ada yang mengatakan, wahum fiha kalihun adalah abisun. Wajah mereka abus itu cemberut, ya. Cemberut kesakitan, meringis karena saking sakitnya, karena saking panasnya adab yang mereka rasakan. Sehingga kalihun, sehingga membuat mereka cacat. Bagaimana bentuk cacatnya? Hatta badan asnanu sebutkan, membuat gigi-gigi mereka kelihatan, ya. Kata para sahabat di antara tafsirannya, kata mereka, pernahkah kalian melihat kepala hewan yang dibakar? Ya. Maka giginya itu akan kelihatan kalau hewan dibakar. Biasanya kalau kurban ya, ada yang bakar kepala kambing, kepala sapi, itu biasanya giginya nyengir kan si hewan ini. Nah, seperti kurang lebih gambarannya, ya. Gambaran wajah para penduduk neraka dengan apa? Setelah gosong. Sebagian para ulama yang menyebutkan, ya, mereka kalihun, membuat bibir mereka itu terlipat. Bibir mereka terlipat, bagian atasnya terlipat sampai ke belakang. Ya. Bibirnya bagian atas terlipat sampai ke belakang. Bibirnya yang bawah menjuntai. Bibirnya yang bawah menjadi apa? Menjadi lembek. Ya, sehingga menjuntai sampai mana? Sampai kepada pusarnya. Ya. Saking mengerikannya azab yang mereka rasakan. Bayangkan bagaimana sakitnya. Api kecil sedikit aja Pak, ya kita sudah rasakan sekarang. Kita sudah mengeluh dengan keluhan bermacam-macam karena tersentuh api, ya. Dan mereka di neraka dengan azab yang sangat mengerikan seperti terus menerus. Bagaimana keadaannya? Terus menerus, tidak berhenti. Ya, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Setiap kali hancur habis kulit mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, badalnahum juludan ghairaha. Aku gantikan dengan kulit yang lain. Liyadzuqul azab, supaya apa? Supaya mereka merasakan azab. Ya, terus menerus merasakan azab ini. Dan banyak lagi hal-hal yang lainnya tentang bagaimana keadaan, ya, para penduduk neraka ketika mereka diazab di dalamnya. Sehingga sekali lagi, ya, ini semua kita sampaikan, ini semua kita pelajari, ya,
Ya, dan tentu saja yang menyampaikan siapa? Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka apa? Agar kita belajar, ya. Baik. Agar kita belajar sesengsara apa kita di dunia ini. Semiskin apa, sesulit apa yang akan kita lalui dalam kehidupan kita. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kesengsaraan yang akan dialami oleh para penduduk neraka. Betapa banyak terkadang kaum muslimin mereka terhinakan. Ya. Betapa banyak kaum muslimin dihinakan oleh orang kufar atau orang-orang lemah yang dihinakan oleh orang-orang yang besar. Maka kalau seorang di antara kita merasakannya, bersabarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mintalah ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa? Ganti Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat luas, sangat-sangat luar biasa. Ya, apa yang akan didapatkan oleh seorang manusia di dalam surga itu akan jauh lebih besar. Meskipun dia berada di dalam tingkatan surga yang paling rendah, ya, tetap akan jauh lebih besar dibandingkan orang terkaya di dunia sekalipun. Kalau kita tanya siapa orang terkaya di dunia sekarang, siapa? Banyak ya Pak ya, nama-nama seperti siapa tuh? Elon Musk katanya, Mas Elon, dan nama-nama lainnya. Walaupun Allah alam, kalau saya sendiri biar saya berita dari orang-orang fasik itu sulit percaya langsung, ya. Allah alam kebenarannya. Yang pasti sekaya apapun mereka, ya tidak akan pernah lebih kaya dari siapa? Dari seorang muslim yang mungkin, yang muslim ini subhanallah, ya mungkin muslim ini bukan muslim yang baik lah. Mungkin dia masih banyak maksiatnya, mungkin dia masih banyak melakukan keburukannya, tetap dia jauh lebih baik daripada seorang kafir sekalipun, dari seorang kafir yang besar sekalipun. Kenapa? Karena dia tidak melakukan dosa paling besar, itu apa? Kesyirikan. Ya. Karena dia tidak melakukan dosa yang paling besar, yaitu apa? Kesyirikan. Kenapa kita dikatakan dosa paling besar kesyirikan? Kenapa kezaliman yang paling besar kesyirikan, Pak? Bapak bayangkan, seorang manusia, ya, kita misalnya dengan tetangga ini berbuat baik kepada kita, dia ngasih makanannya, dia menyapa, tersenyum kepada kita sehari-hari. Kemudian kita balas dia dengan muka yang muram. Bagus nggak diri kita ini? Baik nggak diri kita? Sangat-sangat tidak baik. Tetangga kita ngasih makanan, kita lempar rumahnya dengan batu misalnya. Buruk nggak diri kita? Sangat jelek sekali. Ya, itu kepada tetangga. Orang tua kita, ya. Tapi yang mana berbuat baik kepada kedua orang tua ini wajib sewajib-wajibnya. Bahkan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua Allah perintahkan setelah apa? Perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak hadis-hadis yang menyatakan wajibnya bagi seorang untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya. Kenapa? Bayangkan bagaimana pengorbanan kedua orang tua kita kepada kita. Mereka capek-capek mengandung kita, seorang ibu, belum lagi ayah kita yang capek-capek untuk mengurus kita dalam kehidupannya. Lalu kita berbuat buruk kepada mereka. Ya. Bayangkan betapa buruknya diri ini kepada kita, kepada kedua orang tua kita. Sekarang Bapak, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala yang memberi segala sesuatu yang kita inginkan, yang kita butuhkan. Bahkan yang kita nggak sadar kita butuh, Allah kasih sama kita, ya. Seperti sekarang ini mungkin sel-sel dalam tubuh kita bekerja dengan begitu sempurnanya atas kehendak siapa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita dari kecil tiba-tiba gede gini, gitu. Itu semua dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kita punya segala sesuatu, segala macam, bisa mencari menafkah, bisa berpikir, bisa bekerja. Apakah karena kehebatan kita? Bukan, karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita berbuat buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh lebih buruk lagi daripada orang yang membunuh, jauh lebih buruk lagi daripada orang yang berzina, jauh lebih buruk daripada dosa apapun. Maka itulah dosa kesyirikan yang paling berbahaya. Ya. Karena kita telah berbuat buruk kepada Zat yang telah memberi segala sesuatunya kepada kita. Sehingga itulah kezaliman yang paling berbahaya. Kalau zalim seorang misalnya membunuh orang, orang ini mungkin terkadang yang dia bunuh bukanlah orang yang berbuat baik kepada diri, ya, bukanlah orang yang berbuat baik kepada dirinya, sehingga gak selevel dengan perbuatan buruk yang dilakukan oleh manusia kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dosa syirik adalah dosa yang paling besar, dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga penting bagi kita menjaga hal ini, menjaga tauhid kita, jangan sampai kita menyekutukan Allah. Cari tahu lagi ilmu apa saja tentang tauhid yang belum kita ketahui, supaya kita selamat. Ya, demikian pula kalau belajar ilmu tauhid pasti akan kita pelajari tentang kesyirikan. Apa saja sih bentuk-bentuk kesyirikan yang bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka? Ya, dan kita pun harus banyak beramal soleh. Kenapa? Sekali lagi Pak, karena kita takut neraka. Ya,
berusaha, kita nggak mau menjadi orang yang banyak itu, yang 999 tadi. Yang kita berusaha untuk menjadi satu orang dari 1000 orang. Ya, walaupun mungkin akan sulit, akan berat, berusahalah, Allah pasti akan memberikan jalan. Ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang bersungguh-sungguh untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan aku berikan cahaya jalan hidayah bagi mereka semua. Ya, harus kita berusaha, bersungguh-sungguh untuk Allah. Mari kita tinggalkan segala macam bentuk kesyirikan. Pelajari lagi apa saja kekufuran yang bisa membuat kita terjatuh ke dalam kekufuran. Tinggalkan itu semua. Ya, mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berusaha sekuat tenaga agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari azab neraka. Baik, ya, masih ada waktu mungkin sekitar 10 menit lagi Pak ya, insyaallah. Ya. Mungkin sebelum kita tutup juga silakan mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan Pak.